Mohon maaf teman-teman master atau leader HSI yang sama-sama dalam hal ini kita masih menunggu dan berharap adanya proses persiapan dimulainya plan baru untuk recovery member-member kita di HSI itu bisa berjalan. Tetapi saya ingin mensikapi beberapa hal terkait dengan kondisi terkini di mana banyak sekali beredar broadcast yang bernarasikan ingin mengajak member melakukan gerakan pada tanggal 17 yang katanya disebut dengan gerakan penyelamatan. Gerakan untuk membela kepentingan member dan gerakan untuk menagih janji, gerakan untuk meminta haknya member. Nah, jadi dalam hal ini saya ingin memberikan analisa dan memberikan satu gambaran terkait dengan potensi yang akan terjadi apabila gerakan itu dibiarkan secara liar dan dibiarkan juga terjadi tanpa satu edukasi yang benar, tanpa satu edukasi dalam rangka melakukan proses pemahaman kepada member kita, khususnya member kita yang bergabung di pertengahan bulan November ke sini ya. Kenapa titik fokus kita pada member yang bergabung pertengahan bulan ke sini? Karena member di posisi tersebut, khususnya kan member yang dalam kapasitas keagenan itu memang masih dalam posisi belum diuntungkan, bahkan dalam posisi masih dirugikan ya, antara 10% sampai 99% nilai kerugiannya, atau yang disebut dengan member akhir ya, atau member yang terakhir bergabung atau di gelombang terakhir mereka bergabung. Karena pada tanggal 16 Desember setelah itu kita akan mulai melakukan maintenance atau penyesuaian regulasi sehingga jadi tidak efektif sampai saat ini. Dan itulah yang akhirnya menjadi permasalahan internal. Apabila kita tidak mampu mensikapi ini secara produktif, maka tentunya ini akan berpotensi merugikan para member kita tersebut. Maka saya ingin memberikan satu analisa dan edukasi. Yang pertama adalah kita melihat beberapa kasus program-program yang berbasis investasi yang berkedok trading, baik itu trading forex maupun itu trading cryptocurrency atau berbasis bisnis lainnya ya. Contoh misalnya ada Viral Blast, terus ada Net89, terus banyak lagi program-program pada saat itu yang akhirnya ternyata tidak ada pengelolaan atau tidak ada trading yang mereka lakukan. Nah, akhirnya memang kan menjadi masalah yang masuk ke ranah hukum, dan akhirnya posisi manajemen memang dalam posisi kan terlapor dan tersalahkan, bahkan sudah divonis dalam keputusan hukum dengan kurun waktu yang cukup lama ya. Tetapi prosesnya juga panjang, prosesnya sampai 2 tahun. Terus kita lihat dulu ada Memiles, ini kan tidak ada basic trading, tidak ada basic bisnis yang mengatasnamakan forex atau yang mengatasnamakan cryptocurrency, kan tidak. Murni mengatakan sebagai satu perusahaan yang berbasis iklan ya. Tetapi banyak member yang dirugikan, yaitu karena ada janji yang ditawarkan.
Nah, dan ternyata dalam hal ini memang posisi cash flow yang sudah diberikan kepada member itu tidak berimbang, artinya banyak yang memang cash flow itu di tangan manajemen. Nah, itu pun akhirnya keputusan hukum Memiles ini kan dimenangkan oleh manajemen, sehingga barang bukti yang sampai 270 miliar pada saat itu yang dipegang oleh aparat penegak hukum ya harus kembali kan, karena memang perusahaan itu bukan menawarkan program investasi, tetapi murni sebuah perusahaan advertisingnya. Terus kita lihat juga banyak kasus, ada program umroh, yaitu waktu itu dari Fish Travel menawarkan program umroh murah dengan waktu tertentu baru diberangkatkan, akan tetapi akhirnya tidak mampu diberangkatkan dan menjadi masalah bagi jamaah. Yang akhirnya terjadi proses hukum karena banyak penyalahgunaan dana yang dilakukan oleh pengelola atau oleh owner atau tim manajemen dipakai untuk bisnis yang tidak jelas dan bahkan digunakan untuk kepentingan pribadi. Akhirnya owner dari Fish Travel ini kena sanksi hukum. Akan tetapi yang jadi masalah, ternyata aset yang tersita dari program bisnis investasi umroh Fish Travel tersebut bukan kembali ke member tapi disita oleh negara. Nah, jadi rekan-rekan sekalian, banyak fakta dan bahan pembanding yang bisa kita jadikan bahan kajian, yang bisa kita jadikan bahan untuk melakukan komparasi terkait dengan kasus-kasus yang sudah terjadi, dan itu bisa disebut sebagai jurisprudensi hukum untuk kita melangkah. Kenapa saya harus menjelaskan dalam hal ini? Karena kita juga harus melakukan kajian secara strategis, baik itu dari sisi legalitas, baik itu dari sisi bisnis, dari sisi plan bisnis yang selama ini dijalankan oleh HSI atau yang kita kerjakan di HSI. Yang pertama adalah HSI ini kan punya legalitas jelas, dia sebagai perusahaan distributor, sehingga dia mencari reseller, yaitu menjual produk. Memang ada kendala teknis, banyak produk yang belum diterima oleh member karena beberapa hal kendala yang terkait dengan terjadi percepatan gulungan omset yang luar biasa, sehingga banyak tim leader dalam hal ini kurang fokus pada penyiapan produk karena lebih fokus pada proses pengembangan. Dan di satu sisi ternyata proses pengiriman dari manajemen sendiri kan terkendala karena produksi terbatas, sehingga sampai saat ini kalau informasi dari manajemen, kekurangan produk yang belum terkirim itu kan ya kurang lebih sekitar 250 sampai 300 ribu box. Artinya perbandingan yang sudah dan yang belum ini kan lebih banyak yang sudah terkirim, karena posisi terakhir yang saya ketahui titik di bawah founder, yaitu di bawah Bu Nur itu kurang lebih 110 ribu agent ya, 110 ribu lebih sekian. Nah, kalau kita bulatkan misalnya dengan asumsi 110 ribu saja, itu kan berarti 440 ribu reseller atau 440 ribu user. Sementara satu user itu kan mendapatkan 5 box. Kalau 440 ribu dikalikan 5, maka kurang lebih 2,2 juta box ya. Sementara produk yang belum terkirim ini sekarang kan kurang lebih 300 ribu misalnya. Maka sebenarnya kekurangan produk itu kan ya sekitar 15-20% produk yang belum terselesaikan. Dan dalam hal ini manajemen sudah menyampaikan ada kendala produksi kemarin, sehingga dalam hal ini seperti yang disampaikan oleh owner pada tanggal 5 kemarin, minta waktu sampai akhir bulan ini. Kenapa kita
harus percaya dan meyakini, karena di regulasi yang baru atau di plan sistem yang baru nanti, itu memang kita sudah tidak lagi menggunakan produk susu kambing Etawa, tetapi menggunakan produk lain. Pertimbangan itu karena plan sistem yang baru itu harganya kan sudah berbeda. Yaitu dimulai dari 1.350.000 menjadi member besok, kan begitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dalam posisi sebagai perusahaan distributor dalam hal ini, memang jelas ada plan sistem, ada referral, terus ada bonus reward bulanan yang diberikan. Tetapi memang ada paket promo yang ditawarkan oleh perusahaan, yaitu support harian untuk setiap agent dalam melakukan pengembangan. Inilah yang sebenarnya menjadi blunder. Kenapa saya katakan menjadi blunder? Karena nilai support yang diberikan itu kan ternyata itu kan jauh melampaui dari nilai omset. Karena begini, untuk kualifikasi menjadi agent itu kan yaitu referral 4, artinya omset 2,2. Pada saat itu yang ditawarkan oleh manajemen yaitu support harian itu dengan angka 90.000, terus disesuaikan menjadi 71, lalu disesuaikan lagi menjadi fluktuatif. Akan tetapi potensi yang ditawarkan kan sama nilainya, kurang lebih 6.450.000 dalam kurun waktu ya 3 bulan atau lebih, karena waktu itu kan sudah menyesuaikan dengan regulasi yang baru, otomatis akan melampaui dari waktu 3 bulan. Tetapi satu hal, bahwa sebenarnya support itu bersifat promo, akan tetapi manajemen juga sudah mengatakan bahwa sekalipun itu bersifat promo, tetap manajemen tidak akan merugikan member, di mana yang masih ikut dalam program promo tersebut atau yang mendaftar dalam konteks waktu dalam program promo itu tetap akan mendapatkan haknya. Artinya sekalipun nanti ada penyesuaian regulasi, otomatis regulasi yang baru itu tidak menghapus dari hak rekan-rekan yang masuk di dalam program promo. Nah, sehingga dalam hal ini membuat member kita banyak berharap dan berasumsi ini sebagai sebuah program investasi. Jadi member ini berasumsi dengan dia melakukan registrasi langsung ke kualifikasi agent, yaitu dengan modal 2.750.000 misalnya, otomatis kan langsung jadi agent. Nah, dia berpikir tentang potensi keuntungan karena dia akan mendapatkan support sekian, dan itu tidak salah. Siapapun membernya dengan ada program promo seperti itu ya memang pasti akan berpikir dan berharap seperti itu, perhitungannya secara kalkulatif. Akan tetapi yang jadi masalah adalah ternyata di tengah jalan ada benturan-benturan atau kendala-kendala teknis administratif yang terjadi dengan program HSI, sehingga harus menyesuaikan dengan kepentingan dan arahan regulator yang dimana harus dilakukan penyesuaian. Proses dalam melakukan penyesuaian ini tentunya akhirnya membuat psikologis market terganggu dan membuat produktivitas tim manajemen juga terhambat. Akhirnya sampailah kita pada satu titik di mana akhirnya manajemen mengumumkan bahwa akhirnya kita harus menghentikan program promo tersebut dan harus mengambil langkah secara administratif dengan regulasi sistem yang baru. Maka itulah yang diumumkan oleh manajemen kemarin pada tanggal 5, akhirnya kita akan ngambil plan sistem yang baru, yaitu dengan program sistem berbasis binary, yaitu dengan gabung 1.350.000. Di dalam program yang baru ini tidak ada lagi program support harian, tidak ada lagi program bakar uang.
Tetapi adanya adalah program profit sharing, di mana dari total omset secara nasional itu kan ada keuntungan perusahaan yang disisihkan untuk diberikan sebagai profit share bagi para member yang punya prestasi tertentu di dalam hitungan sistem tertentu. Tetapi yang ingin saya jadikan catatan adalah terkait dengan potensi beban yang terjadi akibat program promo kemarin. Kemarin disampaikan oleh owner dengan potensi agen yang sudah terbentuk yaitu 110.000 sekian itu. Ternyata kan ada omset itu kan sekitar 240 miliar lebih. Tetapi dengan omset sekitar 240 miliar lebih itu kan ada yang digunakan untuk pembelanjaan produk, ada yang digunakan untuk cost operasional, support operasional manajemen, support operasional pengembangan, kan begitu. Nah, dan juga dibayar untuk melakukan pembayaran daily support atau support operasional rutin harian. Itu ternyata dari laporan owner kemarin yang disampaikan pada saat pertemuan dengan rekan-rekan master, itu kan di atas 340 miliar cash flow yang dikeluarkan untuk kepentingan operasional atau support operasional harian tersebut, beserta untuk pembelian produk dan lain sebagainya. Artinya ini kan ada selisih. Ada selisih antara pemasukan dan pengeluaran. Nah, dan dalam hal ini selisih itu bukan besarnya omset, tetapi justru besarnya pengeluaran. Dari sini kita bisa melihat bahwa ternyata memang perusahaan ini ada sumber pengelolaan. Kenapa dia mau melakukan bakar uang atau memberikan support harian. Akan tetapi ada potensi, ada kemungkinan terjadi keterlambatan simulasi di mana potensi income yang mampu dihasilkan itu kan tidak berimbang dengan gulungan omset berjalan, sehingga gulungan omset ini menciptakan beban harian juga secara rutin dan berjalan setiap hari. Inilah yang saya kira menjadi kendala manajemen. Pada saat kita ada kendala teknis administratif harus melakukan penyesuaian dan lain sebagainya, akhirnya kan perhitungan cash flow semacam itu. Nah, dari kondisi tersebut dengan berubahnya menjadi regulasi yang baru ini, mau tidak mau ada potensi member yang dirugikan, yaitu member yang bergabung tentunya adalah di akhir-akhir. Kalau simulasi saya, potensi member yang masih dalam posisi rugi adalah yang bergabung di pertengahan November ke sini. Nah, dan itu sinkron juga seperti yang disampaikan oleh owner kemarin, memang ya member yang akan diberikan cashback kembali karena dalam posisi mereka merasa dirugikan ya, karena mereka bergabung sebagai agent ingin mendapatkan support, ternyata ini program support dihentikan. Itu sekitar 30 mungkin sampai 40 miliar. Artinya ini sekitar 15% dari agent yang ada seluruh di HSI. Potensi agent yang sekitar 15% ini akan menjadi masalah besar bagi kita kalau misalnya manajemen ini menyatakan tidak mau tahu dan tidak bertanggung jawab dengan segala potensi itu karena dianggap ini hanya promo, dianggap ya promo sudah selesai, dianggap misalnya kami sudah nggak boleh lagi menjalankan program itu. Lainnya akan menjadi masalah besar bagi kita. Kenapa saya katakan akan menjadi masalah besar? Karena tentunya kita harus ngambil alih tanggung jawab tersebut karena kita ada beban moral. Kita nggak enak dong dengan member kita yang kita ajak, yang berharap adanya daily support harian ya, ternyata malah dihentikan sepihak oleh manajemen. Nah, akan tetapi faktanya adalah ini manajemen kan seperti yang disampaikan owner kemarin, dari perhitungan potensi member yang bergabung terakhir tersebut, beban tersebut manajemen atau owner menyatakan masih siap untuk menyelesaikan. Karena apa? Karena prinsipnya adalah owner ini tidak mau membuat member dalam posisi dirugikan. Paling tidak
member ini tidak dirugikan, tetapi masih ada keuntungan sedikit, termasuk ada keuntungan produk. Maka kemarin, seperti yang disampaikan oleh owner, dengan regulasi sistem yang baru ini, ada potensi keuntungan bersih dari perusahaan, itu juga yang diserahkan dari omset nasional, menjadi bagian dari profit sharing, menjadi bagian dari solusi sistem. Yang kedua, dari sumber pengelolaan manajemen juga yang berjalan, tentunya manajemen juga tetap akan memprioritaskan kepada member yang dalam posisi belum diuntungkan tersebut, yaitu sekitar 15% member, yaitu dengan beban kurang lebih 30-40 miliar tersebut. Terus manajemen juga masih menyiapkan program-program project yang siap untuk dilaunchingkan seperti Game Aku Indonesia, terus Pasar Indo yang sudah menjadi roadmap perusahaan dari awal ya. Ini kan Game Aku Indonesia ini juga berpotensi menghasilkan income yang luar biasa. Dan ini kata owner kan siap running 1 atau maksimal 2 bulan ke depan. Untuk itu maka manajemen memang kan meminta waktu sampai dimulainya regulasi yang baru, yang targetnya katanya kan minggu depan. Anggap aja itu sekitar tanggal 20-an atau sebelum tanggal 20-an Februari. Nah, dimulainya program baru tersebut itu sambil juga sudah mulai diskemakan. Entah itu setiap minggu, entah itu berapa hari sekali ya. Potensi member atau beban member yang masih sekitar 30-40 miliar tersebut kan akan diberikan cashback dengan target 3 bulan sampai 4 bulan ke depan selesai, yang diberikan secara berkala. Memang nilainya tidak seperti apa yang menjadi harapan di awal, tetapi beban itu akan diberikan hanya sampai di angka kurang lebih 3 juta rupiah, itu sudah dihentikan. Sehingga bagi para member yang sudah mendapatkan support harian itu di angka 3 juta itu sudah dihentikan. Nah, yang belum itu yang akan diskemakan dan akan diberikan secara berkala dengan target 3-4 bulan tersebut. Nah, inilah yang akhirnya yang menjadi harapan positif kita, menjadi harapan produktif kita. Artinya kita tidak perlu take over tanggung jawab karena manajemen ini masih mau dan sanggup. Dan kita meyakini karena ada sumber-sumber atau potensi income, itu yang kita anggap itu sangat visible untuk bisa menyelesaikan potensi beban tersebut. Artinya dari kajian komparasi di mana manajemen sudah mengeluarkan lebih dari 340 miliar, lalu sekarang tinggal beban sekitar 30-40 miliar. Kalau ini diabaikan, maka akan terjadi potensi hukum yang disebut dengan one prestasi. Ya, ini bukan penipuan. Ini bukan 378 ya, karena ini jelas dari awal akadnya, support. Kita beli produk. Tetapi ada potensi hukum yaitu one prestasi. Tetapi dengan adanya one prestasi yang nilainya sekitar 30-40, ini akan menghapus jejak historis yang sudah dilakukan oleh manajemen, yang sudah dikeluarkan oleh manajemen itu lebih dari 340. Kalau saya secara personal tentunya saya nggak mau jejak historis itu hilang begitu saja hanya karena terhapus oleh potensi beban yang hanya sekitar 15%. Nah, inilah yang menjadi bahan kajian produktif kita. Maka masuk akal kalau manajemen dalam hal ini masih mau dan mampu bertanggung jawab sampai 3 bulan atau 4 bulan ke depan menyelesaikan potensi beban tersebut. Ya tentunya sudah berdasarkan satu kajian dan analisis kalkulatif dan pertimbangan-pertimbangan dari berbagai sisi, dari berbagai potensi tentunya owner memberikan penjelasan atau memberikan komitmen tersebut. Nah, sehingga dalam hal ini kalau misalnya kita tidak memberikan edukasi yang baik kepada mitra kita, yang kita khawatirkan mitra-mitra kita yang dalam posisi bergabung di pertengahan November ke sini ini terkooptasi pola pikir dan mindset yang tidak pas karena ketidaktahuan
dari rekan-rekan yang membangun narasi dan membangun mindset tentang regulasi sistem dan potensi serta analisa sistem yang benar. Nah, yang akan terjadi adalah kalau ketidaktahuan melakukan analisa dan potensi secara benar, lalu yang terjadi adalah satu kondisi yang kontraproduktif atau chaos, akhirnya program recovery ini, plan baru tidak mampu berjalan dan manajemen akhirnya disibukkan dengan proses-proses administrasi hukum yang belum tentu ujung pangkalnya, yang akhirnya ternyata belum tentu terbukti dan belum tentu mendapatkan sanksi hukum. Karena apa? Karena penjelasan saya tadi. Karena konteks ini berbeda dengan konteks-konteks perusahaan sebelumnya. Sementara konteks-konteks program perusahaan dan bisnis sebelumnya saja yang banyak cash flow dimakan oleh owner pun ternyata masih ada yang bebas karena secara administrasi hukumnya mereka legal. Apalagi ini dari awal regulasinya adalah kita menjadi distributor. Nah, apalagi nanti dalam proses hukum terjadi pembuktian misalnya memang cash flow yang dikeluarkan lebih besar daripada cash flow atau potensi masuknya income dari member. Artinya memang ada sumber income yang mampu menutup selisih cash flow tersebut. Nah, ini akhirnya yang dirugikan siapa? Akhirnya ini bisa menjadi kasus perdata dan one prestasi itu bisa menjadi kasus perdata kalau ada sebagian yang sudah menerima. Tetapi inti dari apa yang saya sampaikan ini adalah kita inginkan itu adalah hak member kita itu terselesaikan. Dan dalam hal ini manajemen masih punya komitmen. Manajemen masih menyatakan siap dan kesiapan itu dilandasi dengan dasar-dasar regulasi sistem, dasar-dasar plan-plan dan program-program bisnis yang visible, yang masuk akal. Nah, sementara di satu sisi, kalau kita tidak memberikan ruang dan tidak memberikan support kepada manajemen, atau kita malah melakukan tindakan yang kontraproduktif, ya member kita itu akan rugi. Karena apa? Manajemen tidak bisa berproduksi. Kerugian member kita tersebut, kan nggak mungkin kita yang ambil alih. Karena manajemen masih siap. Ya akhirnya kita kan akan terbebani dengan beban moralitas kepada member kita yang punya pengharapan tapi ternyata malah merasa dirugikan. Maka dalam hal ini sebenarnya kalau sampai terjadi satu situasi di mana situasi dan kondisi itu menciptakan ruang yang akhirnya manajemen tidak bisa berproduksi, manajemen tidak melakukan produktivitas, member kita rugi. Sebenarnya member yang dalam posisi rugi itu bisa melakukan gugatan balik dan berpotensi melakukan tuntutan balik juga, tuntutan balik kepada pihak-pihak yang menghambat adanya potensi uang dia mendapatkan cashback. Karena apa? Proses hukum ini akan makan waktu lama. Proses hukum di negara kita yang berkeadilan dan berlandaskan hukum ini tidak semerta-merta seperti membalikkan tapak tangan. Prosesnya kan tidak. Ada proses penyelidikan, ada proses penyidikan, kan ada proses peradilannya. Setelah ada vonis nanti ada potensi melakukan banding, dari banding bisa kasasi, kan gitu. Ini akan makan waktu 1-2 tahun. Nah, dalam kurun waktu sampai 1-2 tahun proses hukum tersebut dan ternyata endingnya, misalnya cash flow nggak ada. Ternyata apa yang disampaikan oleh owner itu benar adanya, bahwa cash flow yang dikeluarkan itu jauh lebih besar daripada cash flow yang masuk. Nah, akhirnya kan menjadi rancu lagi. Akhirnya apa? Member kita yang dalam posisi rugi ini sama juga akhirnya mendapatkan pepesan kosong dalam kurun waktu menunggu dan menanti yang lama. Sementara dalam hal ini, manajemen minta kesempatan, minta waktu kan hanya sekitar 3-4 bulan secara berkala terselesaikan. Ini kan pilihan. Maka dalam hal ini,
kita perlu dan wajib memberikan edukasi kepada member kita. Karena pilihan ini tentunya harus berdasarkan kajian, harus berdasarkan analisa by data, berdasarkan kajian dan edukasi yang benar tentang plan sistem ini. Nah, karena kalau tidak berdasarkan edukasi, akhirnya kita melakukan analisa sepihak dengan bahasa provokatif, tanpa satu analisis sistem yang produktif, akhirnya menciptakan suasana yang kondusif. Ujung-ujungnya member yang dirugikan akibat manajemen tidak produktif. Akhirnya member yang dirugikan tersebut berpotensi melakukan penggalangan balik, melakukan tuntutan balik, karena hak dia tidak terselesaikan akibat narasi, akibat naratif yang provokatif, tetapi tanpa analisis yang benar. Inilah sebenarnya yang harus kita sampaikan kepada member kita, rekan-rekan master sekalian. Karena saya secara pribadi masih mengharapkan hak member saya yang bergabung di pertengahan November sini itu mampu diselesaikan dan dipenuhi oleh tim manajemen, oleh owner, sesuai dengan apa yang disampaikan owner kepada rekan-rekan master, yaitu di tanggal 5 Februari kemarin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.